Hello, let me introduce myself. My name is Fitra Nashimat. You can call me Nura. NIM A1A1200041 Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah PHL atau biasa dikatakan pengolahan hutan lestari, di mana saya akan menjelaskan materi pertemuan sebelumnya, yaitu kerangka kerja pengolahan hutan produksi lestari, di mana dosen pengampu pada mata kuliah pengolahan hutan lestari ini yaitu Dr. Forest Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Di mana dosen pengampu pada mata kuliah pengolahan hutan lestari yaitu Dr. Forest Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Sesuai materi yang saya akan bahas hari ini yaitu pengolahan hutan produksi lestari, di mana untuk standar penilaian PHPL dan verifikasi legalitas kayu yang bersifat wajib atau mandatori dan bersifat sukarela atau voluntary. Yang pertama itu adalah verification of legal origin atau VLP, of legal compliance atau VLC, dan yang terakhir itu adalah FSC atau LA. Adapun pemetaan kerangka kerja PHPL, yaitu yang bisa dikatakan proses pemetaan kerja PHPL ini, yang pertama itu harus memadai peraturan perundangan, yang kedua memadai standar penilaian PHPL dan verifikasi legalitas kayu, yang ketiga publikasi dan pustaka, dan yang keempat hasil konsultasi para pihak. Jadi pada proses pemetaan kerangka kerja PHPL ini diperlukan hasil konsultasi, yaitu hasil komunikasi yang para pihak yang berkaitan dalam kerangka kerja pengolahan hutan produksi lestari ini. Nah, di sini saya juga bahas tahapan-tahapan dalam PHPL, di mana ada kegiatan utama yang dilakukan pada setiap tahap yang akan dikerjakan, yaitu kriteria indikator PHPL dan legalitas kayu. Yang kedua, penjabaran kegiatan utama menjadi kegiatan yang lebih spesifik, dan yang ketiga, peraturan perundangan. Telah kita dengarkan dari tadi bahwa saya membahas tentang peraturan perundangan dalam proses kerangka kerja pengolahan hutan produksi lestari ini, di mana dalam kegiatan kerangka kerja PHPL dan LK ini menerapkan peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor P14 tahun 2016, yaitu membahas tentang standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan VLK atau verifikasi legalitas kayu. Nah, dalam peraturan perundangan ini mereka membahas standar penilaian kinerja PHPL dan pada standar VLK atau verifikasi legalitas kayu. Baiklah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang pedoman-pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL. Nah, yang pertama itu adalah ruang lingkup, di mana pada ruang lingkup ini, pedoman ini mencakup kerja PHPL di IUPHHK HA, IUPHHK HT, IUPHHK RE, dan pemegang hak pengelolaan. Yang kedua, pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPHHK HA, di HT dan RE, dan hak pengelolaan menggunakan standar penilaian kinerja PHPL. Dan yang ketiga yaitu standar penilaian kinerja PHPL ini terdiri dari kriteria dan indikator penilaian kerja PHPL dan VLK. Dan yang keempat itu penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentan waktu 5 tahun terakhir dan verifikasi lapangan. Pedoman yang kedua yaitu B acuan. Itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P30 Menteri LHK Sekjen PHPL 33/2016 tentang penilaian
kinerja pengelolaan hutan, produksi lestari, dan verifikasi legalitas megang izin atau pada Hutan Hak Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 368. Yang kedua itu SNI atau ISO IEC, penilaian kesesuaian persyaratan untuk sertifikasi produk, proses, dan jasa. Dan yang terakhir itu adalah panduan audit sistem manajemen. Setelah adanya pemetaan pedoman, maka kita lanjut ke kegiatan penilaian. Di mana dalam kegiatan penilaian ini kita perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah permohonan penilaian. Nah, di sini yang perlu dalam permohonan penilaian ini yang pertama itu adalah auditi, di mana auditi mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Yang kedua, LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data dan dokumen sebagaimana tercantum di dalam DPLS dan data atau dokumen terkait. Yang ketiga, LPPHL ini melakukan kajian terhadap data atau dokumen yang disampaikan oleh auditi. Dan yang terakhir itu, LPPHPL ini menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditi. Setelah kita melakukan permohonan penilaian, maka kita lanjut ke perencanaan penilaian. Di mana dalam perencanaan penilaian ini kita perlu mempersiapkan atau perlu melakukan hal-hal yang akan diperlukan pada langkah selanjutnya. Yang pertama itu dalam perencanaan penilaian kita perlu persiapan, di mana dalam persiapan ini mencakup perekrutan dan mobilisasi tim audit, yaitu LPPHL menetapkan auditor dan tenaga ahli apabila diperlukan sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya. Selanjutnya, LPPHL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditor dan tenaga ahli, memastikan kemampuan menyiapkan protokol kerja internal tim, dan menyelesaikan asuransi jaminan tim audit. Nah, yang terakhir itu, LPPHL ini juga perlu menjamin bahwa auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja. Nah, kita tentunya tahu dalam sebuah acara atau dalam sebuah kegiatan kita perlu melakukan persiapan, di mana dalam kegiatan persiapan itu kita melakukan segala hal-hal yang akan kita perlukan dalam acara nanti atau dalam kegiatan nanti. Setelah kita membahas tentang persiapan, kita lanjut ke logistik. Ini yaitu di mana LPPHPL menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja auditor dan tenaga ahli serta tersedia pada waktunya. Nah, di mana pada logistik ini kita memerlukan biaya atau kita memerlukan dana untuk kelancaran kegiatan kita nanti. Nah, yang kedua itu ada LPPHL menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja untuk kelancaran kerja auditor dan tenaga ahli. Dapat disimpulkan dalam logistik ini yaitu kita perlu dana dan kita perlu alat peralatan dalam kegiatan pelaksanaan kerangka kerja proses pengelolaan hutan produksi lestari. Oke, baiklah, saya lanjutkan ke rencana audit, di mana dalam pelaksanaan penilaian ini kita perlu rencana audit. Yang pertama itu adalah LPPHL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dalam memenuhi persyaratan SNI ISO 19011 2012. Yang kedua itu LPPHPL ini menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi ataupun Kepala Balai
KPD terkait selambat-lambatnya itu 10 hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL. Yang selanjutnya itu berdasarkan rencana audit, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kinerja PHPL Dinas Provinsi dan Kepala Balai. Dan yang terakhir itu dalam hal mendapatkan perubahan rencana audit kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada rencana audit, pihak LPPHL ini wajib menyampaikan perubahan rencana dan direktur menerbitkan surat revisi terhadap perubahan rencana yang dimaksud. Bahwa pada butir kedua yang sebelumnya saya bacakan, diberitahukan bahwa perubahan rencana audit pada kinerja PHPL ini mereka atau LPPHPL ini wajib menyampaikan perubahan rencana tersebut dan direktur harus menerbitkan surat revisi terhadap perubahan rencana yang akan dilakukan oleh kinerja PHPL tadi. Selanjutnya itu kita lanjutkan ke pelaksanaan penilaian, di mana pada pelaksanaan penilaian ini kita akan membahas beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap pertama atau bisa disebut audit, di mana dalam audit tahap pertama ini tim audit melaksanakan audit tahap pertama sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan di sebelumnya, yang meliputi melakukan verifikasi, mempelajari kondisi lapangan auditi, melakukan diskusi dengan auditi untuk menentukan kesiapan audit tahap kedua nanti. Dan yang terakhir itu mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, di mana berkonsultasi dengan direktur untuk memperoleh informasi penting, misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditi, dan menentukan metodologi penilaian. Dan yang terakhir itu mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan auditi tahap kedua dan persetujuan auditi mengenai rincian audit tahap kedua. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa tim audit dan auditi ini bekerja sama dalam mengkaji alokasi, menentukan metodologi penilaian untuk beserta sumber daya untuk pelaksanaan. Nah, kita lanjut ke audit tahap kedua, di mana dalam audit tahap kedua ini membahas tentang koordinasi dengan instansi kehutanan. Di sini bisa kita melakukan kerangka pada proses pengelolaan hutan produksi yang berhubungan dengan instansi kehutanan, di mana pada koordinasi dengan instansi kehutanan ini, tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai serta sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Nah, di sini sebelum melakukan itu bahwa tim audit harus berkoordinasi dengan dinas provinsi untuk kejelasan atau untuk pemantapan dalam kawasan hutan yang akan mereka lakukan sebagai penilaian lapangan nanti. Di mana sebelum penilaian itu tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi auditi yang akan dinilai. Itu kepala balai melakukan pengecekan sesuai tim audit LPPHPL dengan yang tercantum dalam surat pengantar direktur dan melaporkan secara tertulis kepada direktur apabila tidak. Di sini dikatakan bahwa kepala balai
melakukan pengecekan kembali kepada tim audit dan melaporkan secara tertulis kepada direktur bila dalam pengecekan tim audit tersebut ada yang sesuai seperti itu. Nah, lanjut lagi yaitu dalam hal balai dan pemantapan kawasan hutan itu tidak berkedudukan di provinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja berkoordinasi dinas provinsi. Berarti dalam setiap tahap audit atau pelaksanaan audit ini mereka harus selalu berkoordinasi dengan dinas provinsi, harus komunikasi, mengkonfirmasikan tentang apa yang mereka siapkan atau udah sampai tahap berapa yang mereka telah kerjakan. Yang terakhir itu adalah biaya koordinasi tidak dibebankan kepada LPPHL. Nah, di sini dalam penilaian tim audit ini bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam koordinasi itu tidak dibebankan kepada LPPHPL. Itu adalah konsultasi publik untuk menambahkan saran dan masukan terkait kegiatan operasional auditi. LPPHL wajib melakukan konsultasi publik sebagai berikut. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam konsultasi publik kita artikan bahwa kita menampung saran, menampung aspirasi atau masukan dari tim-tim lain atau masyarakat untuk kegiatan operasional auditi. Nah, di mana konsultasi publik ini yaitu termasuk LPPHL mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan. Yang kedua, LPPHPL mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website LPPHL selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi. Selanjutnya, tim audit mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat secara langsung. Tim audit juga wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara. Dan yang terakhir itu adalah kepala balai memantau konsultasi publik tersebut sehingga tidak terjadi kekacauan, sehingga berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Setelah itu kita lanjut ke mana dalam pertemuan pembukaan ini tentunya kita sebelum pelaksanaan penilaian kita juga perlu pertemuan pembukaan tim-tim yang sudah bekerja sama dalam kerangka pekerjaan PHPL ini. Nah, dalam pertemuan pembukaan ini pertemuan antara tim audit dengan auditi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan penelitian, serta meminta surat kuasa dan surat tugas manajemen representatif. Yang kedua itu, dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh tim audit yang harus dipenuhi oleh auditi, di mana hasil pertemuan itu harus dilakukan untuk berita acara. Dan keempat itu verifikasi dokumen dan observasi lapangan, di mana tentunya kita tahu bahwa verifikasi itu adalah kita mengecek ulang tentang atau tahap-tahap atau peralatan atau dana yang telah disiapkan sebelumnya untuk tentunya untuk mengecek kembali sehingga tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya itu pertemuan. Setelah kita lakukan pembukaan pertemuan, lalu verifikasi, dan selanjutnya itu kita lakukan pertemuan penutupan, di mana dalam pertemuan penutupan ini pertemuan antara tim audit dengan auditi memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan
temuan di lapangan. Dan yang kedua itu penutupan itu dituangkan dalam bentuk berita acara supaya publik juga mengetahui tentang proses-proses yang sudah dilakukan oleh kinerja PHPL tersebut. Yang kita lanjut lagi yaitu observasi kegiatan penilaian kinerja. Nah, di mana dalam hal penilaian kinerja periode terakhir atau untuk persyaratan perpanjangan izin. Yang kedua, observasi dilakukan oleh tim personal yang ditetapkan dengan surat tugas direktur yang dimasukkan dalam tim audit LPPHPL dengan status sebagai observer. Yang selanjutnya, personal pelaksana observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur. Yang terakhir, dalam hal hasil observasi dapat menjadi bahan keluhan dan kinerja LPPHL, kinerja penyampaian keluhan kepada kan atas kinerja LPPHL yang tidak sesuai kepada mekanisme yang beri KAN atau KAN. Di sini juga direktur tidak dapat memberikan pelayanan kepada LPPHL tersebut pada di mana dia ini dibebankan kepada anggaran kementerian. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan penilaian, di mana pada tata cara pelaksanaan audit ini mengacu kepada standar SNI. Yang pertama itu ada bobot verifier. Tentunya kita tahu bobot verifier ini ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator. Nah, berdasarkan kedekatannya, status verifier dikelompokkan menjadi verifier dominan atau utama dan verifier kodominan atau penunjang. Di mana verifier dominan memiliki bobot nilai 2, dominan memiliki bobot nilai 1. Yang selanjutnya penentuan nilai kematangan atau bobot indikator. Di mana dalam nilai kematangan atau bobot indikator ini kita memiliki gambaran atau bobot indikator ini merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat. Baiklah, selanjutnya itu adalah penentuan nilai kematangan atau bobot indikator. Nah, dengan nilai kematangan dan bobot indikator ini, nilai kematangan atau bobot 3 untuk pencapaian kinerja indikator dikatakan, sedangkan pada nilai kematangan atau bobot 2 untuk pencapaian kinerja ini dikatakan sedang, dan yang terakhir nilai kematangan atau bobot 1 untuk pencapaian kinerja ini dikatakan buruk. Di mana dalam selang atau gradasi nilai kematangan atau bobot indikator ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu baik apabila total nilai verifier itu di atas 80%. Yang kedua, sedang apabila total nilai verifier yang dicapai antara 60% sampai 80%. Yang ketiga, dikatakan buruk apabila total nilai verifier yang dicapai di bawah 60%. Selanjutnya yaitu penentuan nilai akhir kinerja, di mana dalam nilai akhir kinerja PHPL diberikan dengan predikat buruk, sedang, dan atau baik dengan pedoman sebagai berikut, yaitu predikat total nilai kinerja indikator yang dicapai di atas 80%. Yang kedua, predikat sedang apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60% sampai dengan 80%. Dan yang ketiga, predikat buruk dapat dikatakan apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai di bawah 60%. Selanjutnya yaitu auditi dinyatakan lulus apabila nilai akhir kinerja sekurang-kurangnya berpredikat sedang, di mana auditi diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian. Setelah dalam
dinyatakannya audit lulus, maka dilanjutkan pada penerbitan sertifikat. Selanjutnya itu adalah penerbitan sertifikat, di mana SPPHPL diberikan memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat sedang atau baik. Yang kedua, dalam hal hasil penilaian berpredikat buruk pada kriteria prasyarat, kriteria produksi, kriteria ekologi, dan kriteria sosial, tetapi memenuhi legalitas kayu, LPPHPL menerbitkan sertifikat legalitas kayu atau SLK. Penerbitan SLK sebagaimana dimaksud angka 2 dapat dilakukan apabila LPPHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LPI. Selanjutnya, penilaian dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku SP. Selanjutnya itu penilaian dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku SPHPL dan lambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya SPHPL. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan SPHPL dibekukan yaitu pemegangan SPHPL tidak bersedia dilakukan penelitian sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPPHPL. Yang kedua, tindak lanjut hasil keputusan penelitian atau audit khusus. Selain adanya hal-hal yang menyebabkan SPHPL dibekukan, maka ada juga hal-hal yang menyebabkan SPHPL dicabut. Yang pertama itu, pemegang SPHPL tetap tidak bersedia dilakukan penelitian setelah 3 bulan penetapan pembekukan sertifikat. Yang kedua, secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan manusia, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, membeli dan atau menerima atau menyimpan atau mengolah dan atau menjual kayu ilegal, dan pembakaran hutan areal kerjanya. Yang terakhir yaitu pemegang SPHPL kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut, di mana termasuk pencabutan. Selanjutnya yaitu pemegang SPHPL kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya dicabut. Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Di sini saya dapat bahwa adanya kegiatan kerangka kerja atau langkah-langkah dari pemetaan PHPL dan FLK atau verifikasi legalitas kayu sampai penerbitan sertifikat untuk PHPL. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam rimba.